Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Kak. Oke, malam hari ini di sini kan eh, saya menyampaikan materi terkait dengan materi refleksi aksi nyata. Di sini saya share screen ke kakak. Sudah kelihatan kakak? Sudah kelihatan kak? Atau belum? Sudah kelihatan? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sesi kita pada malam hari ini terkait dengan refleksi aksi nyata. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Sesi kita malam ini ada 2 JP, jadi ada 90 menit. Ke depan kita akan bersama terkait dengan refleksi terkait dengan aksi nyata kakak. Baik, selanjutnya mengingatkan kakak terkait dengan kesepakatan bersama yang telah kita sepakati bersama, yaitu pertama, bagi yang memungkinkan untuk menyalakan kamera tidak terkendala dengan jaringan. Kemudian yang kedua adalah mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara. Kemudian hadir seutuhnya ini bagaimana kakak-kakak dalam nanti saat kita sesi kita, bagaimana menyampaikan pendapat. Jika kakak ingin menyampaikan pendapat, boleh disampaikan. Kemudian menghargai waktu, kemudian memaksimalkan kolom chat atau fitur chat, kemudian raise hand saat ingin bertanya. Dan terkait dengan gangguan teknis, saya pikir ketika ada gangguan teknis boleh kalau ada yang keluar ya boleh masuk kembali ya. Mungkin kita akan lanjutkan pada sesi kita pada malam hari ini kakak, karena masih ada beberapa kakak yang lain yang belum bergabung seperti Kak Yudi ya, tapi sempat masuk tadi. Kemudian masih ada Kak Ansar dan Kak Arfwadi. Kalau, kalau saya lihat tinggal 3 orang yang belum bergabung. Kemudian tujuan sisi kita malam ini adalah kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana eh, aksi nyata yang kakak lakukan. Kemudian kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan eh, profesi kita serta keberpihakan kepada peserta didik. Baik kakak, ini refleksi selama 90 menit ke depan. Jadi mengingatkan kakak terkait dengan refleksi ini, kalau saya tidak salah mengingat bahwa kita sudah mempelajari ada berbagai macam refleksi ya. Kalau yang kita dulu seperti refleksi Borton, kalau kakak masih ingat ada 3 pertanyaannya, what, so what, dan no what ya, kalau saya tidak salah ingat dulu. Kalau kemudian refleksi Gibbs ya, ini akan kita elaborasi bersama-sama atau diskusikan pada malam hari ini. Saya pikir itu kakak sekedar pengantar. Namun sebelum kita melanjutkan pada malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan kakak terkait dengan tugasnya sebelum kita melanjutkan, karena di sesi kita pada malam hari ini kita akan melakukan refleksi terkait dengan aksi nyata yang telah kakak buat. Jadi kan kakak sebelumnya kita sudah membuat aksi nyata terkait dengan proses pembelajaran di sekolah kakak masing-masing. Jadi kakak sudah membuat RPP, lalu membuat sebuah video pembelajaran. Saya sudah melihat beberapa kakak yang sudah mengupload, tapi sampai sore tadi masih ada yang belum terkait dengan videonya. Nanti dikonfirmasi kakak-kakak siapa saja yang saya bacakan di sini, tapi yang saya bacakan belum mengerjakan, tapi ternyata sudah ya. Kalau saya melihat di sini tinggal ke Ansar dan ke Arfwadi untuk aksi nyata pengambilan video terkait dengan aksi nyata, tapi mungkin belum ada ya.
Atau sudah ada Kak Arfuadi? Kak Ngendra sudah ada? Kak Arfuadi Belum dan Kak Kak, Ansar? belum Kak. Belum ya? Ya, saya hubungi lewat chat tadi juga belum terkirim, belum centang dua, tidak mungkin tidak aktif. Jadi Kak Ansar dan Kak Arfuadi. Kemudian yang kakak yang lain, kalau saya melihat sudah mengupload selain yang saya sebutkan tadi, sudah mengupload ada Kak Febrianto, Kak Ikabut, kemudian Kak Semel, Kak Yudi, Kak Rahmat, Kak Iskia, dan Kak Ngendra. Tapi mengingatkan kakak masih ada yang belum eh, terlalu sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Karena masih ada beberapa kakak-kakak yang belum mengirimkan RPP-nya. Jadi yang kalau saya periksa tadi kakak-kakak mohon nanti diperbaiki setelah kita mungkin malam ini atau besok pagi ya. Masih ada yang belum mengirimkan RPP. Jadi saya tidak bisa melihat antara apakah video yang kakak-kakak buat itu sesuai dengan sintak di RPP yang kakak-kakak buat. Karena yang mengunggah RPP baru yang saya periksa tadi atau dari kemarin saya periksa ada Kak Eskia dan Kak Ngendra itu yang baru mengunggah RPP-nya. Kakak yang lain sudah mengirimkan video tapi belum mengunggah RPP. Apakah betul ini Kak Febrianto? Kak Febrianto mungkin tidak bisa dengar ya Kak. Kak Febrianto, Kak Ikabut, apakah sudah mengunggah RPP Kak? Ya, kalau saya sudah, tapi kalau dilihat kayaknya terkirim. Kalau iya, terima kasih Kak Ikabut. Kalau di saya Kak tidak muncul RPP yang Kak kirimkan, hanya video. Nanti setelah ini dikirim ulang kalau begitu, Kak. Oh ya, baik Kak, terima kasih. Iya. Iya. Kalau Kak Semel, bagaimana Kak Semel? Apakah mengirimkan juga RPP? Karena saya tidak lihat. Halo Kak Semel. Sudah saya kirim tadi, Kakak. Bersamaan dengan videonya Kak. Kalau video kemarin sore, kalau RPP tadi malam. Oh, oh ya. Biasanya itu Kak, kalau kita mengunggah lagi tugas, harusnya diunggah ada dua. Karena kalau kita mengunggah berikutnya, itu yang diunggah pertama biasanya hilang atau terhapus. Kak Semel. Oh Jadi boleh iya diunggah iya. ulang. Iya. Boleh diunggah ulang setelah ini atau besok ya. Iya, nanti Terus setelah Kak, ya. iya. Oke, baik Kak. Terima kasih. Seterusnya Kak Semel, Kak Yudi, sudah ada Kak Yudi? Belum ya? Tadi sempat masuk tapi keluar lagi. Terus Kak Belum Rahmat, Kak. ya terima kasih Kak Ngendra. Kak Rahmat, bagaimana Kak Rahmat? Terkait dengan tugas videonya sudah ada saya lihat tapi belum ada RPP-nya Kak. Bagaimana? Apakah memang belum diupload atau halo Kak Rahmat? Iya, masuk Kakak. Kak Rahmat, halo. Monitor? Iya, iya Kakak. Siap. Baik, masuk. Saya mau tanya terkait dengan videonya Kak, apa video aksi nyatanya, apakah sudah diupload juga RPP-nya Kak? Sudah Kakak, sudah. Ya, kalau masalahnya kalau saya cek tadi belum ada RPP-nya, mungkin bisa coba diulangi kembali dilihat setelah ini atau besok pagi. Apakah itu videonya sudah mencantumkan juga RPP-nya? Karena kalau saya lihat belum ada Kak Rahmat. Oh, baik Kakak. Karena kemarin itu saya sama Kak Febri ke Lebeng sama-sama Ya. unggah di Lebeng bersamaan dengan modul ajar. Tapi mungkin Oh tidak iya. tahu nih Kak. Iya. Mungkin jaringannya Kak. Jadi kakak mengingatkan kalau mengunggah nanti mungkin terkendala jaringannya terkait dengan video, bagusnya seperti apa namanya yang biasa dilakukan Kak Iskia dan Kak Ngendra, videonya itu dikirimkan di kolom komentar ya,
kolom komentar dan RPP-nya di-upload. Ya, jadi akan kelihatan nanti di saya. Jadi kakak akan menuliskan linknya, link videonya itu di kolom komentarnya, dan kakak mengupload RPP-nya di uploadan yang seperti biasa kalau mengirimkan tugas. Begitu ya kakak yang masih berapa orang tadi, bisa kak? Bisa ya kakak? Siap, Kakak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terus masih ada tugas berikutnya kak terkait dengan refleksi aksi nyata yang di bawahnya itu tugas aksi nyata. Kalau saya lihat di sini masih baru 4 orang yang mengirimkan, baru Kak Febrianto, kemudian Kak Yudi, kemudian Kak Rahmat, kemudian Kak Gendra. Selain dari itu belum, jadi masih ada 5 orang yang belum mengerjakan, yaitu Kak Ansar, Kak Arfuadi, terus Kak Ikabot, Kak Semel, dan Kak Rahmat. Maaf, Kak Hizkia ya. Kak Hizkia itu yang belum mengerjakan. Jadi mungkin setelah ini juga bisa diselesaikan karena due date-nya itu atau batas akhirnya sebenarnya kemarin. Nanti kami usahakan bisa dibuka aksesnya. Bisa kakak yang belum, masih 5 orang tadi untuk diselesaikan. Mungkin itu terkait dengan tugasnya. Kakak masih ada yang mau diperjelas terkait dengan tugasnya ini? Yang aksi nyata, baik refleksi maupun videonya. Atau sudah jelas? Sudah ya? Jelas Kak. Oke. Baik, terima kasih kakak kalau sudah jelas. Jadi malam hari ini kita akan banyak bercerita atau berbagi pengalaman terkait dengan refleksi framework GIPS. Yang ada beberapa pertanyaan. Kalau kita lihat di slide ini ada 6 ya. 6 terkait dengan perasaan, apa perasaan kakak, kemudian evaluasi, kemudian analisis, konklusi, kemudian tindak lanjut, dan deskripsi. Mohon maaf ya, kita mulai dari deskripsi dulu. Deskripsi, kemudian perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Jadi itu ada 6 tahapan terkait dengan framework GIPS. Baik, selanjutnya kakak yang direfleksikan adalah tentang kegiatan aksi nyata yang dilakukan saat melakukan praktik mengajar dan pada saat pengambilan video. Jadi kakak akan melakukan refleksi selama proses pengambilan pembuatan aksi nyata dan saat praktik mengajar, juga pada saat mengambil video. Jadi silahkan kakak ceritakan nanti di dalam LK yang akan kita kirimkan. Mungkin kakak saya akan mengirimkan dulu linknya ini, silahkan kakak kerjakan. Nanti di linknya itu di copy masing-masing, diduplikat ya, kemudian nanti download baru dikirimkan. Saya kirimkan dulu linknya ke kakak di kolom chat. Bisa dilihat kakak di kolom chat? Bisa Kak, silahkan dikirim di chat saya Kak. Oke. Sudah kak? Silakan. Silakan dibuka di kolom chat. Sudah bisa? Ada yang tidak bisa terbuka? Boleh disampaikan. Silakan dituliskan namanya. Kemudian refleksi model GIPS. Ada yang mau ditanyakan kakak? Dan tidak bisa terbuka? Silakan dikerjakan secara mandiri. Jadi perorangan ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Nanti disampaikan. Atau ada yang tidak jelas? Atau saya share screen? Boleh, siapa? Silakan Kak Rahmat. Oke, baik Kakak. Jadi langsung saja. Ini maksudnya Kak dikerjakan lewat apa ini Kak? Iya, baik, terima kasih Kak Rahmat. Jadi kan yang saya kirimkan itu Google dokumen yang saya kirimkan tadi. Jadi kakak tinggal copy itu linknya, salin, dan kakak sudah bisa mengisi sendiri di situ. Di kolom chat ini ada saya kirim link, silahkan kakak buka dulu. Lalu
Silahkan kakak-kakak mengisi secara mandiri terkait dengan pengalaman kakak-kakak dalam pembuatan aksi nyata. Begitu Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat. Oh iya, baik. Baik kakak. Iya, iya, baik kakak. Baik, silakan. Mungkin waktunya kakak silahkan agak panjang ini. Bisa sampai 40 menit ya. Bisa sampai 40 menit kakak boleh mengerjakan terkait dengan refleksinya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kakak tanyakan. Karena nanti kita akan presentasikan masing-masing ya, satu-satu, menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dibuat. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ke kakak, atau sudah jelas? Kak Ngendra, bagaimana Kak Ngendra? Sudah jelas? Iya kak, sampai sekarang aman. Sejauh mata Oke, memandang. iya betul. Kak Rahmat sudah jelas ya Kak? Masih bertanya nih kak. Ini Silakan. tidak ada saya lihat dikirim di grup WA kak. Di kolom chat ini Kak, di kolom chat ini Google Meet. Di kolom chat Oh di iya, iya sini. kak, baik. Iya Ya, kakak, baik, baik. oke baik, terima kasih. Masih ada Kak? Kak Ikabut sudah jelas Kak tugasnya? Halo Kak Ikabut. Halo monitor Kak Ikabut. Ya, sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Oh, oke baik, terima kasih. Kak Semel, bagaimana Kak Semel? Sudah jelas Kak? Halo Kak Semel. Halo Kak Semel. Iya, Kakak. Jelas Kak? Jelas. Oke baik. Iya, sudah jelas. Silakan Kakak dibuka lalu dikerjakan masing-masing. Silakan diganti namanya. Silakan Kakak. Siapa yang bertanya Kak? Eh, saya kak, Silakan. bisa dikirim di grup WA kak, ini linknya. Linknya. Oke baik, saya Iya kak, kirim di grup WA. grup WA. Siap kak, makasih kak. Siap-siap. Kasih. Saya sudah kirim di grup WA Kakak. Silakan dicek. Jadi Kak, boleh bisa kelihatan ini layar saya Kak yang model refleksi gips. Halo, Kakak. Apa kelihatan di layar Kakak ini? Iya kak, kelihatan ini yang modul. Oh, modul yang harusnya refleksi gips ini yang saya share Kak. Tidak kelihatan di. Silakan pilih file dulu Kakak, kemudian make a copy atau copy supaya tidak ada yang sama-sama namanya dalam. Di copy Kakak supaya tidak sama ya. Kalau ada yang mau ditanyakan Kakak, silakan boleh resen. Waktu kita agak panjang ini, silakan maksimalkan.
Silakan Kak Semel. Ya kakak, ini saya sudah pilih di file, tapi bagaimana caranya tuh di copy? Pilih file Kak, kemudian pilih make a copy atau salin. Kalau mungkin bahasa Indonesia ada yang mungkin salin ya. Kalau bahasa Indonesia di situ. Buat salinan mungkin kalau bahasa Indonesia. Make a copy kalau mungkin bahasa Inggrisnya. Kalau di sini saya bahasa Inggris. Siap kakak, siap. Oke, silakan Kak. Silakan Kak Rahmat. Iya, iya, baik Kak. Izin bertanya, ini linknya Kak dibuka Kak atau di langsung di copy? Kan sudah kalau kita klik itu link tadi yang saya kirim langsung terbuka refleksi model gips. Nah, terus itu kita pilih file, kemudian buat salinan atau kalau yang bahasa Inggris itu make a copy. Apa ini bahasa Inggrisnya? Buat salinan, kemudian silahkan diganti apa tuliskan namanya kakak di situ. Baru buat salinan. Begitu di Kak Rahmat. Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat. Oh iya Kakak, iya, iya, iya. Oke, Terima silakan. kasih Kakak. Oke, sama-sama Kak Rahmat. Cek monitor Kak Yudi. Halo Kak Yudi. Kak Yudi.
Silakan Kak Iskia. Kak Iskia. Udah bisa Kak? Ya, siap Kak. Ya. Jadi Kak Iskia, Kak Yudi mungkin kalau tidak menyimak dari awal, jadi ada tugasnya Kak, saya kirimkan di chat ini, di kolom chat Google Meet dan ada juga di grup WA kelas kita. Tugasnya itu silakan kakak dikerjakan karena itu Google Doc. Silakan di kakak masuk dan buat salinan. Silakan buat salinan dulu, kemudian ganti namanya. Kemudian dikerjakan tugasnya itu adalah terkait dengan refleksi pada saat kakak melakukan aksi nyata. Jadi sudah ada pertanyaan pemantiknya di dalam, silahkan dijawab sesuai dengan apa yang kakak rasakan selama melaksanakan aksi nyata. Begitu Kak Iskia dan Kak Yudi. Iya Kak, berarti sebelum dibuka itu linknya di duplikat memang ya Kak ya? Tidak Kak. Jadi kakak buka dulu linknya, kemudian nanti diduplikat di dalam, buat salinan. Setelah terbuka itu baru buat salinan Kak, baru ganti namanya. Di tunggu dulu. Di Coba. bagian mana ini buat sini? File, coba buka file, Oh, ya. file, kemudian buat salinan, kemudian ganti namanya. Berarti make a copy ya, berarti make Ya a kalau copy. Kalau ya make a copy mungkin kalau yang bahasa Inggris di. Iya. siap. Oke Kak. Jelas Kak Iskia? Kak Yudi juga? Untuk sementara jelas Kak. Iya, ya, silakan ditanyakan Kak kalau masih ada yang belum jelas. Ya, izin lagi Kakak Fasil, izin bertanya. Iya, silakan Kak. Iya, ini saya tadi sudah copy ini kan tugasnya Kak Ika buat ini saya copy, terus saya ganti nama saya, terus ketika saya masuk yang diisi di dalam ini namanya Kak Rahmat. Jadi kalau saya hapus ini tidak terhapus jadi Kak Rahmat Kak? Harusnya kalau sudah di copy Kak, harusnya tidak. Iya, karena ini saya lihat ini jawabannya Kak Rahmat yang di dalam ini. Atau Dapat kalau begitu bisa langsung di-download saya dulu Kak di supaya lebih aman di file Oh iya, kemudian boleh. download. Iya. Bisa. Siap.
Iya, Kak Rahmat tidak saya lihat ini dalam juga. Takutnya nanti kalau dihapus, nah terhapus kesan jawabannya Kak Rahmat. Iya, kemungkinan terhapus itu Kak. Kalau begitu, kalau muncul di situ punya tak. Harusnya kalau sudah file buat salinan sudah tidak terhapus. Tapi lebih aman kalau di download saya dulu di download me dulu di Oke, Word. Iya, Iya. siap. Silakan Kak Rahmat, silakan. Kak Rahmat. Oh iya kakak, jadi ini saya download juga ini kak, karena saya dengar tadi Kak Iskia mau download juga katanya. Iya, mungkin bagusnya kalau misalnya kan harusnya tadi kalau kita sudah buat salinan itu sudah tidak berubah. Tapi kalau misalnya Kak tadi lihat ada namanya Kak Rahmat, saya juga lihat di sini ada Kak Rahmat. Pertamanya tadi Kak Kabut. Lebih baik mungkin kita download masing-masing, nanti kita presentasikan masing-masing kan bisa begitu. Kak Rahmat. Oh ya, baik kakak. Terima kasih Siap. kak. Oke, sama-sama. Silakan Kak Kabut. Kak Kabut silakan. Jadi saya mau tanya ini Kak, bagaimana ini karena saya tidak bisa masuk di laptop karena jaringan. Jadi bagaimana caranya ini karena itu nih tadi dibilang terganti namanya kalau di HP. Iya. Bisa langsung di-download saja Kak. Yang saya kirim tadi bisa langsung kita download. Download Mi itu baru kita kerjakan di HP kan bisa Oh, gitu mengetik toh. Download misalnya karena Kak tadi di-download coba dulu ya. iya Kak tadi coba kerjakan ternyata muncul namanya Kak Rahmat. Takutnya kalau dihapus pekerjaannya Kak Rahmat terhapus juga. Jadi pilih file kemudian download kemudian silahkan di kakak kerjakan. Bisa di kayak kabut? Oh iya, oke, saya coba Kak. Oke. Iya, saya coba dulu Oke. Kak. Siap. Oke. Kak silakan. Iya Kak, terima ini. Saya sudah download, terus ini pada saat saya mau mengisi di dalam tidak bisa mengisi. Kalau kakak download tadi tidak bisa diedit. Iya Kak, tidak bisa ini. Biar menulis tidak bisa. Tunggu dulu saya coba juga di sini. Baru masih tetap ini namanya Kak Rahmat dan tidak bisa dihapus. Oh, Atau perangkatnya saya yang bermasalah ini? saya coba juga di sini dulu Kak, siapa tahu Iya baik Kak, baik. jaringan atau bagaimana Kak. Kak Hiskia bisa Kak? Bisa ya Kak ya? Iya bisa dihapus. Bisa dihapus. Atau saya kirimkan Word-nya ini di yang saya download ini saya kirimkan di WA grup di. Oh iya boleh Kak, boleh Kak. Iya. Tinggal itu yang kita ganti namanya. Baik. Iya, supaya lebih gampang. Saya cari dulu.
Ya, saya sudah kirim di WA group kakak, silakan tinggal itu mau diganti namanya. Sudah ada Kak Iskia di grup? Iya kak, sudah ada. Saya coba download dulu. Oke, silakan. Kak Ansar, selamat malam Kak. Ya, selamat malam Kak. Mohon maaf, saya terlambat masuk Kak. Oh iya, tidak apa-apa Kak. Jadi tugasnya Kak, malam ini kita melakukan refleksi terkait dengan tugas aksi nyata yang kakak telah buat. Kakak sudah dibuatkan beberapa pertanyaan pemandu, ada 6 kalau saya tidak salah. Silahkan kakak kerjakan. Ini baru-baru saya kirimkan di WA group. Nanti kakak tinggal edit namanya. Nanti kita kakak gantian presentasi. Begitu kan Sar ya? Siap. Iya Kakak. Mohon maaf Oh. Kakak, saya juga tidak ada kesempatan ambil tugas yang video itu. Nah, saya sementara buat video PPG. Oh iya Kak. Nanti bisa dikomunikasikan Kak. Mungkin setelah ini ya. Oh iya. Kerjakan dulu yang sekarang ya. Kak Febrianto, silakan. Terima kasih Kak. Silakan. Bagaimana yang sudah kerjakan Kak? Atau dikerja ulang ini? Apa yang dikerja ini Kak? Yang refleksi. Oh iya, ini untuk refleksi yang sekarang kalau saya lihat dikerja ulang Kak. Karena saya lihat di Kak Febrianto, karena sudah ada 4 orang yang sudah kerjakan refleksi itu. Kak Febrianto, ada Kak Ngendra, Kak Yudi juga sudah ya. Kemudian Kak Febrianto, Kak Rahmat. Ini dikerjakan ulang Kak. Sudah ada dikirimkan di grup tugasnya. Kak Febrianto jelas Kak? Jelas. Kak Febrianto? Oke, Ya. baik, terima kasih. Jadi mungkin kakak kalau terima kasih Kak Febrianto. Tugasnya malam ini kan bisa juga diupload sebenarnya atau di-upload nanti di tugasnya yang tugas aksi nyata ya, refleksinya. Itu bisa setelah ini, tinggal kakak yang belum mengunggah, masih ada 4 orang, boleh diunggah di sana. Tapi yang sudah mengunggah kan tidak apa-apa, sudah cocok. Iya Kak Rahmat, silakan dikerjakan 1 sampai 6. Saya izin Kak Fasil, ternyata Wordku yang bermasalah. Jadi saya kerja di HP.
Iya, tidak apa-apa Kak. Boleh Iya disesuaikan kan. saja, yang penting masih bisa. Tapi bisa Baik. kalau di HP Kak Iskia. Bisa saya edit. Oh iya iya. Bisa Kak, silakan. Kita kirim. Ya, yang kita kirim tadi saya coba juga memang tidak bisa dan disuruh ini change keyword jadi mungkin Hmm, memang bermasalah. iya. Boleh diganti setelah ini Kak. Iya, baik baik Kak. Siap siap siap. Saya sertifikasi Kak. Iya, enggak apa-apa. Minggu depan mungkin.
Halo kakak, bisa 10 menit lagi di Kak Ansar, Kak Eskia, Kak Ikabot, Kak Rahmat, Kak Ngendra, Kak Semel, Kak Febrianto. Kita mulai di kurang 10 jam 9. Kak Febrianto, silakan Kak. Kak Febrianto, mau bertanya Kak? Sudah selesai Kak. Dikirim di mana? Halo. Halo Kak Febrianto, nanti dipresentasikan Kak, Oh iya Kak. masing-masing nanti. Ya, oke baik. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu, masih 5 menit lagi.
Baik, kakak sudah bisa kita mulai. Siapa yang belum menyelesaikan? Kak Ansar sudah kak? Kak Ansar, monitor Kak Ansar. Kak, Siap, siap kakak. Belum selesai belum. sementara saya kerjain. Oh iya, Kak, ya silakan Kak. Kak Skia bagaimana Kak? Sudah ya? Iya, siap Kak, sudah. Kak Ikabut bagaimana? Makasih Kak. Kak Ikabut, monitor Kak Ikabut. Kak Rahmat, bagaimana Kak Rahmat? Sudah? Kak Rahmat, halo Kak Rahmat. Kak Ngendra bagaimana Kak? Belum Kak, masih sementara. Oke baik. Kak Semel, halo Kak Semel. Ya, sementara dikerja kakak. Berapa menit kira-kira lagi Kak? Kak Semel, Ya lagi 5 menit kakak. Kak Ikabut? Ya oke baik. Kak Ikabut bagaimana Kak? Sudah selesai? Sementara kakak, sementara ini kerja. Di, oke, bisa 5 menit lagi di Kak, tinggal 3 orang ini, 4 orang. Kak Ya nanti Ikabut, Kak kalau Semel. nanti dijelaskan turun kalau tidak sempat ditulis. Oh ya bisa. Tapi kan ini bagusnya kalau memang dituliskan, tinggal diupload nanti Kak. Oh iya kak. Iya.
Oke, baik kakak-kakak. Jadi mungkin sambil kakak-kakak yang lain belum menyelesaikan, Kak Semil, Kak Ikabot, Kak Ngendra, Kak Rahmat, Ansar ya. Kita berikan kesempatan kepada kakak-kakak yang sudah menyelesaikan, sambil kita mendengarkan paparan kakak-kakak yang sudah selesai. Begitu ya, supaya kita jangan terlalu larut malam karena kita hanya 90 menit saat ini. Silakan siapa dulu yang sudah selesai yang mau menyampaikan duluan? Kak Febrianto yang sudah tadi, Kak Febrianto, Kak Hizkia, Kak Rahmat ya. Silakan siapa yang mau duluan? Silakan Kak Hizkia dulu ya. Silakan Kak Ya, baik, Hizkia. Kak. Ya, ini tadi saya edit di HP, lalu saya kirim kembali, jadi ini tidak bisa diedit nanti nih kakak. Jadi saya kembali ke HP kalau ada yang mau diedit nanti. Ya. Ya baik, mohon izin share screen. Nah, gitu. Ya, apakah terlihat? Apakah terlihat kakak-kakak? Iya, jelas Kak, jelas. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini refleksi dan menggunakan model Gibbs. Jadi mohon masukan dari kakak fasilitator dan kakak-kakak yang lain, karena ini tadi dikerja dengan kecepatan maksimum. Ya, jadi yang pertama itu mendeskripsikan apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata. Ceritakan. Lalu yang kedua, siapa-siapa yang terlibat saat Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Ya, saya menjawab nomor 1 itu, apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan? Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid membuat murid lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran dan mengajarkan murid untuk berpikir kritis dalam diskusi bersama kelompok, serta lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran karena ada proses mengamati yang membuat semua peserta didik untuk fokus melihat dan menilai teman lain pada saat melakukan praktik. Lalu pengalaman yang berikutnya, peserta didik tampak senang dalam proses pembelajaran, terlihat dengan keaktifan dan keseriusan dalam proses pembelajaran. Itu pengalaman yang saya dapatkan. Lalu siapa-siapa yang terlibat? Ada kepala sekolah dan rekan guru. Menurut saya, walaupun dalam video tidak ada, tetapi mereka membantu saya untuk mensterilkan daerah tempat video. Jadi saya memasukkan mereka ya sebagai stakeholder yang terlibat. Lalu tentunya peserta didik dan saya sendiri, tapi saya tidak tulis. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 2 tentang perasaan. Bagaimana emosi yang kakak rasakan saat melakukan aksi nyata dan pola pikir apa yang mempengaruhi pada saat itu? Lalu apa yang dirasakan oleh orang yang terlibat pada saat melakukan aksi nyata? Ini menurut saya perasaan emosi yang muncul yaitu perasaan senang dan merasa bangga karena pada saat melakukan proses pembelajaran murid sangat aktif dan pada akhir pembelajaran pada saat evaluasi dan refleksi pemahaman murid terkait tujuan pembelajaran dapat terwujud dengan baik. Dan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terlibat menurut saya yang dirasakan oleh guru yang terlibat dari kepala sekolah dan guru, mereka juga tampak senang melihat pembelajaran yang dapat membuat murid aktif dan mengajarkan murid untuk mampu berpikir kritis dan mengamati dan memberikan penilaian pada saat proses pembelajaran. Lalu menurut saya pada murid sendiri mereka senang karena dapat belajar sambil bermain dan di akhir pembelajaran mereka dapat memahami dan mengerti serta mampu mewujudkan tujuan pembelajaran. Lalu pada pertanyaan nomor 3 terkait evaluasi. Pertanyaan pertama, hal apa yang baik dan buruk yang terjadi selama proses aksi nyata yang kakak lakukan, ceritakan. Lalu yang kedua, apakah kakak sudah bisa menyelesaikan masalah pada hal-hal baik dan buruk yang muncul saat melakukan aksi nyata? Menurut saya
selama proses pembelajaran sudah menunjukkan hal yang baik, tetapi yang perlu diantisipasi terkait waktu dalam diskusi kelompok yang biasa menggunakan waktu yang lebih lama. Ya, terlihat dalam video saya Kakak Fasil itu memang saya terlalu sering mengingatkan waktu karena agak lama proses diskusinya. Lalu di pertanyaan nomor 2 tadi, apakah Kakak sudah bisa menyelesaikan? Menurut saya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah mampu menyelesaikan permasalahan terkait waktu diskusi dengan memberikan batasan waktu dalam diskusi dan selalu mendampingi peserta didik dalam diskusi kelompok mereka untuk lebih memudahkan mereka dalam proses diskusi kelompok. Itu yang saya lakukan. Lalu pertanyaan nomor 4 terkait analisis. Yang pertama, apa yang membuat peristiwa pembelajaran yang kita alami berjalan baik dan buruk selama proses aksi nyata? Ceritakan. Lalu yang kedua, bagaimana teori yang saya ketahui menghubungkan dengan apa yang terjadi saat melakukan aksi nyata? Ceritakan. Jawaban saya, menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan, yang dilakukan sudah berjalan dengan baik karena mulai dari awal pembelajaran sudah membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, sehingga murid merasa senang dan bahagia untuk mengikuti pembelajaran. Dan pada saat proses pembelajaran, murid secara mandiri dalam kelompok mengamati gambar dan teman kelompok lain dan menuliskan hasil pengamatan mereka dalam kertas yang merupakan hasil diskusi mereka. Dan murid tampak senang karena dalam pembelajaran mereka diberikan waktu untuk game bertanding. Ini saya lakukan setelah proses pembelajaran, kemudian saya memberikan waktu mereka untuk bermain. Sehingga mereka senang dalam belajar. Jadi setelah proses pembelajaran ada gamesnya saya berikan Kakak. Kemudian di situ saya terus mengingatkan silakan diterapkan apa yang sudah dipelajari tadi, teknik dasarnya. Lalu terkait teori tadi, ya menurut saya teori yang saya ketahui terkait pembelajaran yang berpusat pada murid sangat membantu saya dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat membuat murid aktif dalam pembelajaran. Lalu pertanyaan kelima, kesimpulan, apa makna atau pembelajaran yang didapatkan setelah melakukan aksi nyata? Menurut saya, makna yang saya dapat setelah melakukan aksi nyata, pembelajaran yang melibatkan peserta didik sebagai subjek sangat membantu dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran ini membuat peserta didik aktif dan antusias dalam pembelajaran. Itu makna yang saya dapatkan setelah saya melakukan aksi nyata. Lalu pertanyaan terakhir di nomor 6 itu terkait RTL. Bagaimana, di mana, dan kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan baru saya? Kemudian yang kedua, jika diberikan kesempatan untuk mengulang, hal beda apa yang akan Kakak lakukan? Yang pertama, menurut saya, pengetahuan dan keterampilan pembelajaran yang didapatkan akan selalu diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas ke depannya dengan lebih konsisten. Jadi mungkin, ya bukan mungkin, tapi harus ke depannya itu untuk saya secara pribadi harus lebih konsisten menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu kedua, menurut saya pembelajaran saya sudah di sini sudah mulai baik, tapi ketika ada kesempatan untuk mengulang, saya mungkin akan mendesain permainan sebagai pemanasan yang langsung berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Jadi di video saya itu Kakak Fasil, pemanasan yang saya lakukan itu memang tidak pemanasan umum dalam permainan, jadi tidak berkenaan langsung dengan proses pembelajaran. Jadi ketika nanti bila memungkinkan, pemanasannya itu mungkin ketika saya mengangkat permainan sepak bola, jadi pemanasannya itu harus berhubungan dengan sepak bola. Itu saja hasil refleksi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mohon masukan dari Kakak Fasil dan teman-teman yang lain. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih kembali Kak Iskia. Saya pikir apa yang sudah Kakak lakukan terkait dengan refleksi, kalau saya melihat mencocokkan dengan videonya Kakak sudah sangat jelas ya, sangat sesuai dengan apa yang Kakak buat terkait dengan refleksi ini. Hanya saya mengingatkan Kak Iskia, untuk refleksinya ini boleh langsung diunggah ya, diunggah di tugasnya yang di karena AN3 ya, aksi nyata 3. Oh ya, Mungkin baik, Kak. cukup Kak Iskia. Ya, baik Ya, Kak. terima kasih kembali. Febrianto, silakan kedua.
Bisa dibantu presentasinya Kak. Oke, baik, saya coba lihat dulu presentasinya, Kak. Di grup tadi Kak. Oh iya ya. Yang di grup dikirim di. Ya. Oke. Saya share screen Kak Febrianto. Belum muncul ya. Sudah muncul Kak Febrianto? Oke. Terima Silakan. kasih atas terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan mencoba menjawab beberapa refleksi. Yaitu yang pertama, apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata. Jadi, pengalaman yang saya rasakan yaitu saya dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian menambah pengalaman saya dalam menambah metode pembelajaran dan pembelajaran yang saya lakukan lebih efektif. Apa saya terlibat kemudian peserta didik dan sekitar. Maksudnya sekitar ini ya terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain. Yang kakak rasa lakukan aksi nyata dan pola pikir apa yang memperat didik saya dalam proses pembelajaran. Karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sudah mulai efektif. Saya pikir hal dengan yang digunakan yang terlibat dalam aksinya saya ada peserta didik. Mereka sangat bahagia dan sangat aktif dalam proses pembelajaran ini. Kemudian evaluasi selama proses aksi nyata yang kakak lakukan, ceritakan. Jawabannya, baiknya adalah lebih merasakan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang buruknya, banyaknya siswa lain yang ingin tampil di video saat video berlangsung. Masih ada yang bisa saya biasanya pada saat melakukan pembelajaran itu saya biasa lupa aja yang ada. Kemudian apakah kakak sudah bisa menyelesaikan masalah pada hal-hal baik dan buruk yang muncul saat melakukan aksi nyata? Ya, saya kira sudah bisa diselesaikan Kak. Berikut analisis apa yang membuat peristiwa pembelajaran yang kita alami berjalan baik dan buruk selama proses aksi nyata. Ceritakan. Oh, ini belum saya jawab, tapi bisa saya jawab langsung Kak. Apa yang membuat peristiwa pembelajaran yang kita alami berjalan baik dan buruk selama proses aksi nyata. Proses baiknya itu bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dengan guru-guru lain, khususnya yang seperti yang di atas tadi, supaya dalam proses pembelajaran siswa lain dapat ditertibkan oleh guru-guru yang lain sehingga tidak mengganggu dalam proses pembuatan video. Untuk baiknya, kemudian buruknya buruknya itu banyaknya siswa-siswa yang berkeliaran dalam proses pembuatan video. Itu yang saya alami Kak. Kemudian yang kedua, bagaimana teori yang saya ketahui berhubungan dengan apa yang terjadi saat melakukan aksi nyata. Ceritakan.
Jadi nomor 2 ini tetap Kak belum saya jawab. Kemudian yang 4, kesimpulan, apa makna atau pembelajaran yang didapatkan setelah melakukan aksi nyata? Yang saya dapatkan yaitu bagaimana mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu yang saya dapatkan. Kemudian bagaimana kita guru-guru lain melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, rencana tindak lanjut, bagaimana, di mana, dan kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan baru saya. Yang menurut saya, ini dapat dilakukan di setiap pembelajaran, kemudian di setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua, jika diberikan kesempatan untuk mengulang, hal beda apa yang akan kakak lakukan? Jika diberi kesempatan untuk mengulang, karena dalam video saya itu masih ada kekurangan, yaitu proses penilaian yang dilakukan oleh siswa, kemudian bagaimana siswa merekam temannya, itu belum saya lakukan. Jika bisa diberi kesempatan, saya akan lakukan itu untuk lebih menerapkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi itu saja Kak, dan saya kembalikan ke Kak fasilitator. Kemudian jika ada tanggapan dari teman-teman dan Kak fasilitator, disilakan. Baik, terima kasih Kak Febrianto. Saya pikir jawabannya sudah apa namanya, sudah sangat jelas ya. Dan kalau saya lihat perhatikan videonya, memang mungkin di pengambilan videonya juga mungkin sore ya, sore hari atau memang pagi, atau memang pagi. Kak. Oh, pagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Tinggal yang kalau saya tidak salah ingat tadi, yang bagian 2 di analisis itu belum dijawab. Saya pikir ini kan terkait dengan teori-teori yang kita sudah pelajari sebelumnya, misalnya yang berpusat pada peserta didik, misalnya 9 teknik dan 4 analisis itu, saya pikir itu bisa dimasukkannya. Tapi kan saya lihat, kalau saya lihat videonya kakak itu sudah mengakomodir semua, ya, sebagian besar ya, bukan semua tapi sudah sebagian besar. Dan tugas kakak juga kan sudah mengumpulkan terkait dengan refleksi, jadi mungkin ini tugas ini sudah tidak usah diunggah lagi, karena saya melihat tugasnya kakak sudah ada. Mungkin itu, terima kasih Kak Febrianto ya. Siapa lagi yang sudah selesai? Silakan. Mungkin bisa satu orang lagi ya Kak. Siapa yang bisa menyampaikan? Kak Rahmat atau Kak Ikabut atau Kak Semil atau Kak Ngendra? Silakan salah satu, atau Kak Yudi. Kak Ngendra silakan Kak. Disampaikan, saya boleh listen, kalau tidak bisa share screen. Poin-poin pentingnya saja. Sebenarnya sudah disusun Kak, tapi terhapus, jadi saya ulang lagi ini. Aduh. Mungkin jaringan Kak. Iya, baru di nomor 3 lagi ini Kak. Oh iya iya. Tidak apa-apa, Saya ulang boleh dari awal. dibacakan saja Kak, yang 1 sampai 3 nanti dijawab seperti Kak Febrianto tadi. Yang Oh iya, siap Kak. 5, Iya. siap, silakan. Bisa ditampilkan soalnya Kak di layar, atau langsung saya baca. Oke, saya ya boleh dibacakan, teman-teman. Kakak sudah punya juga pertanyaannya masing-masing. Oke, siap Kak. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Jadi saya akan membacakan sedikit yang saya alami selama aksi nyata. Jadi saya langsung di deskripsi yang saya rasakan setelah mempelajari asesmen otentik dalam pembelajaran PJK ini. Saya menjadi lebih paham tentang kemampuan siswa saya secara keseluruhan, sehingga saya akan lebih memperhatikan kemampuan siswa secara praktik nyata untuk menilai keterampilan mereka, bukan hanya sekedar latihan dan teori tertulis.
Dengan adanya penilaian otentik ini, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada setiap siswa saya dengan memahaminya lebih dalam sebagai seorang guru PJOK. Saya dapat mengevaluasi pembelajaran dan memberikan beberapa solusi sesuai dengan yang mereka butuhkan dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan. Kemudian yang terlibat dalam aksi nyata ini siswa-siswi SMP Negeri 7 Bambang dan seorang rekan kerja saya sebagai kameramen. Kemudian perasaan, emosi yang saya rasakan saat melakukan aksi nyata adalah perasaan senang dan semangat dalam kegiatan ini karena pembelajaran ini sangat baru yang di mana dalam prosesnya langsung pada pembelajaran secara kompleks. Dalam hal ini menggabungkan berbagai macam materi dalam satu bab, misalkan permainan sepak bola pada kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang dirasakan orang-orang yang terlibat dalam hal ini siswa, mereka terlihat senang dalam mengaplikasikan kemampuan mereka pada saat pengarahan permainan sepak bola mini yang dimodifikasi pada kondisi yang sebenarnya. Kemudian ini yang ketiga, baru sepotong Kak. Kalau hal yang baik dan buruk yang terjadi itu dalam aksi nyata yang saya lakukan, sebenarnya yang ada itu semuanya hal yang baik. Dilihat dari bentuk dan tujuan yang saya sampaikan di nomor 2 di atas, hal ini sesuatu yang baru dan sangat bagus diterapkan di dalam pembelajaran, khusus di dalam pembelajaran PJOK ini. Kemudian apakah kakak sudah bisa menyelesaikan masalah pada hal-hal yang baik dan yang buruk? Ini belum kelar Kak Fasil, baru sebentar. Siap Kak, sampai di nomor 3 Kak Fasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Ngendra telah menyampaikan beberapa jawaban atas beberapa pertanyaan. Dari 6 pertanyaan sudah dijawab tadi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam aksi nyata. Saya berharap mungkin dari ketiga kakak yang mewakili ini, kita anggap sudah mewakili. Hanya saya mengingatkan bagi kakak-kakak yang belum menyelesaikan terkait dengan refleksi ini yang saya kirimkan, mungkin bisa diselesaikan malam ini, sehingga malam ini juga bisa diupload terkait dengan tugasnya ya bagi yang belum. Karena kalau refleksi ini baru 4 orang ya yang saya sudah bacakan tadi sudah mengirimkan, baru Kak Ngendra, kemudian Kak Rahmat, Kak Yudi, dan Kak Febrianto. Itu yang baru mengirimkan. Kakak yang lain yang belum silahkan diselesaikan malam ini supaya tugasnya jangan bertumpuk. Mungkin seperti itu kakak-kakak terkait dengan tugasnya. Terkait dengan Kak Ansar dan Kak Arfuadi, mungkin kita bisa komunikasikan setelah kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak sebelum kita akhiri? Ada yang mau disampaikan? Silakan Kak Hizkia. Iya Kak, saya tadi mau memperjelas tugas yang malam ini itu di-uploadnya di AN3 atau AN4 Kak? AN, kalau di saya itu AN3 kayaknya ya. Kan AN2 itu yang khususnya malam ini kan Kak Hizkia sudah mengerjakan atau belum? Oh belum ya Kak Hizkia. Jadi direfleksi Kak. AN2 sudah Kak, cuman AN3 kan itu ada unggah produk refleksi, lalu AN4 ada refleksi aksi nyata. Jadi itu yang saya pertanyakan dulu Kak, yang mana ini? Kalau refleksi aksi nyata itu kalau saya salah Kak sumnya. Oh, siap. Iya. Kalau refleksinya itu AN3 kalau saya tidak salah di LMS kakak. Jadi nanti Kak Hizkia Berarti silahkan yang ini boleh. bisa di-upload ya Kak ya? Silakan. Boleh, sudah boleh Kak.
Yang tugas malam ini silakan kakak yang belum Langsung silakan di-upload, Kak. langsung ya, silakan. Ya, siap. Masih ada Kak Iskia? Sudah tidak, Kak. Cukup. Ya, cukup. Oke, makasih. Kemudian mengingatkan lagi kakak yang tadi yang RPP-nya belum diunggah dalam video, silahkan boleh diunggah ulang. Kan tinggal di upload saya RPP-nya dan di kolom komentar silahkan kakak upload link dari Google Drive-nya untuk videonya. Masih ada kakak pertanyaan? Atau sudah cukup? Jadi sebelum kita akhiri mungkin kakak karena kalau saya lihat ini kakak sudah mulai entahlah agak capek atau sudah agak banyak kesibukan, hanya mengingatkan bahwa pertemuan kita tinggal untuk tatap maya ini sisa 5 kali ya, sisa 5 kali. Jadi tanggal 7, 8, 9 dan sisa 2 kali. Ya, berikutnya itu dengan penutupan. Jadi sudah tidak lama lagi kita akan menyelesaikan karena kita akan selesai di tanggal 29. Jadi saya berharap kakak tetap semangat menyelesaikan program ini karena jangan sampai bahasa apakah istilahnya ini masih cocok atau tidak, nilai setitik merusak susu sebelanga. Jangan sampai kakak rugi karena hanya hal-hal sepele misalnya yang mengganggu aktivitas kakak. Dan kakak yang punya kesibukan lain mungkin bisa dikomunikasikan ya, termasuk pertemuan tetap kita berikutnya kan itu di tanggal 7. Di tanggal 7 kakak mungkin kita bisa sepakati nanti setelah ini jam berapa kita bisa mulai, karena kalau saya lihat ini masih ada beberapa kakak yang tidak masuk, dan seperti yang saya sampaikan dan Kak Dewi juga sudah sampaikan bahwa kalau 2 kali sudah tidak masuk, biarpun tetap muka datang, tetap itu tidak bisa dibantu karena terekam oleh sistem. Begitu ya kakak. Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup ya? Baik, terima kasih kakak kalau sudah cukup. Terima kasih atas kesempatannya kakak meluangkan waktu untuk pertemuan kita pada malam hari ini, pertemuan tatap maya ke-14. Di tanggal 7 nanti kita sudah masuk di tatap maya ke-15. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Malam Kak Terima Basil. kasih.